YZGJ adalah seorang siswa kelas 12 yang terkenal sebagai siswa pembuat onar di sekolah. Ia pergi ke sekolah hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Ia juga sama sekali tidak peduli dengan masa depannya. Buktinya, di sekolah ia lebih sering tertidur daripada belajar. Meski begitu, ia memiliki keinginan untuk bisa masuk ke universitas negeri demi mengambil kembali uangnya. Suatu hari, ia tidak sengaja memuntahkan susu ke tasnya Tudau atau yang biasa dipanggil TD. TD ini adalah teman baiknya Jay. Lalu dia bantuin TD untuk ngebersihin tasnya di toilet. Tapi karena Jay ini orangnya iseng, dia ngebantuinnya itu sambil ngevideoin. Saat itulah wakil kepala sekolah keluar dari toilet pria dengan alasan ia sedang terburu-buru. Lalu Jay dengan sengaja memvideokannya dan mengolok-ngoloknya. 没事，主任，我们都知道。主任刚刚很急。 Ketika sedang melarikan diri itu, ia tidak sengaja berpapasan dengan seorang siswi yang memiliki nama yang sama dengan dirinya. Siswi itu bernama YZGJ. Berbanding terbalik dengannya, Jade merupakan siswi yang pintar, rajin, dan juga disukai oleh para guru. Karena terdesak, Jay lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor milik kurir yang sedang mengantarkan paket ke sekolah. 同学，这体学生，坏事之后他还常常闯祸害我。 Sialnya, hari itu dia mengalami sebuah insiden yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit, terjadi miskomunikasi antara perawat senior dengan perawat baru, sehingga terjadi kesalahpahaman yang membuat perawat baru itu mengatakan kepada Jay bahwa ia harus diperiksa lebih lanjut terkait kanker yang dideritanya. Mendengar hal itu, wakil kepala sekolah yang tadinya akan mengeluarkan Jay dari sekolah akibat kekacauan yang dilakukannya menjadi berubah pikiran dan ia pun segera menghubungi bibinya Jay terkait masalah ini. Sesampainya di rumah, bibinya Jay menegurnya karena lagi-lagi ia menyebabkan kekacauan di sekolah yang membuat kepala sekolah cedera akibat tertabrak motornya. Tetapi Jay malah mengatakan bahwa bibinya tidak peduli kepadanya. Bahkan setelah ia mendengar bahwa Jay menderita kanker, bibinya tidak datang menjenguknya di rumah sakit dan bibinya pun tidak terlihat khawatir. Jay merasa bibinya ingin dirinya cepat mati agar uang asuransi orang tuanya bisa jatuh ke tangannya. Bibinya Jay, yang merupakan seorang dokter, segera mengklarifikasi bahwa ia telah memeriksa catatan medisnya Jay dan tidak menemukan penyakit kanker di sana. Ia mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman perawat saja. Karena mendengar Jay membahas tentang uang asuransi, bibinya pun menjadi sangat marah dan dia mengatakan bahwa tidak menyangka Jay akan selamat dari kecelakaan itu. Bibinya mengatakan bahwa Jay sudah menghancurkan hidupnya. Ia berjanji akan memberikan uang asuransi orang tuanya Jay jika Jay berhasil masuk ke universitas negeri. Setelah itu, bibinya meminta kepada Jay untuk pergi meninggalkannya. 你都不用过来看我一下子吗？我今天还是出了车祸进了急诊啊，是啊，然后请让我爸妈留给我的钱啊。你爸妈会死是我计划的，拉着我人生陪葬我真没料到你怎么会活下来，怎么去死一死啊？ Di sisi lain, Jade yang sedang belajar terganggu oleh notifikasi dari ponselnya Jay yang terus berbunyi. Ia lalu menebak-nebak password ponselnya Jay hingga membuat ponselnya Jay menjadi terkunci. 谢谢你哦。为什么手机会锁起来？ Saat Jay bertanya kenapa ponselnya terkunci, Jade menjelaskan bahwa kemarin ponselnya Jay sangat berisik dan ia mencoba memberitahu penelpon bahwa ponselnya Jay ada pada dirinya. Sebab itulah ia mencoba untuk membuka ponselnya Jay. Tapi ini sih cuman alasan Jade aja. Aslinya dia emang sengaja melakukan itu biar si Jay ini kesel. 不是你的手机，你不会关机哦？我怎么都没有想到可以关机。 Tidak lama setelah itu, TD datang ke sana dan sangat kaget mendengar sahabatnya mengidap penyakit kanker. Diam-diam, Jade menguping pembicaraan itu hingga akhirnya Jay dipanggil oleh wakil kepala sekolah. Saat itu, wakil kepala sekolah memberitahu Jay bahwa mereka telah membatalkan rencana untuk mengeluarkan Jay dari sekolah. Mereka mengaku sangat kasihan dengan kondisi Jay saat ini dan ingin Jay merasakan hidup sepenuhnya. Wakil kepala sekolah juga mengatakan Jay tidak usah masuk jika ia merasa sakit. 慢慢走啦。
Pada akhirnya, Jay memberitahu Tede bahwa tidak ada kanker, tetapi ia ingin terus berpura-pura agar tidak dikeluarkan dari sekolah dan ia bisa lulus dari sana. Pika sebelumnya si Tede ini bukannya mengingatkan si Jay buat insaf, malah dia mendukung kepura-puraan si Jay buat pura-pura sakit kanker. Setelah itu, Jay malah memanfaatkan kebohongannya untuk bolos dari pelajaran dengan alasan sakit. 老师，我不舒服。好了，赶紧的。 老师，我不舒服。离开。干嘛拿我瞎了？你很瞎哎！叶子姐，是我们。你放心跟他相处。营养均衡啊，怎么了嘛？我现在需要。 Jed yang sedari tadi memperhatikan Jay merasa heran karena ia begitu ceroboh memakan banyak gorengan padahal ia sedang menderita kanker. Temannya yang bernama Chanley tidak begitu penasaran mendengar cerita Jed. Ia malah bertanya, 你有想过第一件事要做什么吗？可是第一件事还没想到，很多想做的事哎。怎么了？绿岛有一个海底邮筒，我想寄一封信，你可以陪我一起去吗？ Suatu hari, guru kelasnya meminta tolong Jed untuk mengawasi Jay. Sejak itulah, Jed pindah tempat duduk tepat di sampingnya Jay. Melihat Jed ada di sampingnya, Jay kaget dong. Secara mereka ini hubungannya itu kayak Tom and Jerry gitu, gak akur sama sekali. Kok tiba-tiba ini si Jed duduk di sampingnya. 为什么你坐在这？老师要我坐你旁边照顾。老公，为什么你照顾我？你继续问他。为什么？你为什么？为什么要坐我旁边？坐我旁边。哎，耽误大家时间呢。 Saat jam istirahat, Jed mendatangi Jay dan bertanya tentang jenis kanker yang diderita olehnya. Dengan dibantu Tede, ia menjelaskan bahwa 医生说，叶子把表层的癌细胞切除，3个月定期追踪一次。只要肿瘤跟淋巴结没有转移，就不需要化疗。到目前为止没有复发的迹象。 Jed benar-benar menjalani tugasnya dengan baik. Sejak hari itu, dia mengawasi Jay dengan sangat ketat, termasuk makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan olehnya. Bahkan, Jay dilarang meminum air kemasan dan hanya diperbolehkan untuk meminum air yang sudah direbus saja. Jed hanya mengizinkan Jay untuk memakan bubur tanpa tambahan penyedap apapun. Jed memberitahu bahwa itu adalah buatan ayahnya. Makanan itu pula yang setiap hari selalu dimakan olehnya. Mendengar hal itu, Jay jadi bertanya, 你家是没有调味料，还是你有癌症？ 这样对消化系统比较好，你不知道吗？ Karena nggak mau makan makanan hambar, Jay mulai malakin makanan teman-temannya lagi. Hal itu membuat Jed marah dan memberitahu teman-teman sekelas bahwa Jay menderita kanker dan melarang mereka untuk memberikan makanan lagi kepada Jay. Nggak hanya itu aja, Jed bahkan menahan Jay untuk membeli minuman kemasan dan memakan makanan siap saji. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari hingga membuat Jay muak dan mengalami mimpi buruk. 哎，你快点打我一下！ 是他要求的。 Sejak hari itu, Jay tidak masuk sekolah. Tede menyalahkan Jed dan mengatakan tidak seharusnya ia menampar Jay begitu keras. Tede juga mengatakan bahwa wali kelas hanya meminta Jed untuk mengawasi Jay, bukan untuk menyiksanya, apalagi menamparnya. Mendengar ucapan Tede, Jed jadi merasa bersalah dan sepulang sekolah ia pun pergi menemui Jay. Jay yang masih marah kepada Jed tidak begitu mempedulikannya. Sikapnya ini membuat Jed kesal dan meminta Jay untuk tidak menyusahkan orang lain. Besok-besok jika Jay mau bolos, maka bawa serta tasnya dan beritahu Jed terlebih dahulu agar ia tidak repot-repot menyiapkan makanan untuk Jay. Lalu tiba-tiba 哦，你自己就好。你最讨厌别人跟我说以后。车子停不停是我可以控制的吗？ Setibanya di rumah, Jay menemukan catatan yang ditulis dan dirangkum oleh Jed yang berisi informasi seputar kanker lambung. Setelah kejadian malam itu, sikap Jed berubah menjadi dingin dan tidak memedulikan Jay lagi. Ia bahkan menghindari Jay dan tidak mau lagi berbicara dengannya. Lalu saat jam pelajaran olahraga, Jed bersiap untuk mengikuti lomba lari estafet. Tetapi, ia malah tidak sengaja terjatuh dan kakinya terluka. Jay yang melihat itu merasa tidak tega dan ia langsung mengambil alih bagiannya Jed.
Sementara itu, di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa setelah tanggal 16 November, periode observasi 3 tahunnya akan berakhir. Dokter menyuruh Jade untuk tidak stres dan cemas karena semua hasil tes menunjukkan hasil yang normal. Ibunya Jade lalu bertanya, 观察期满了，就不会再复发了吗？ 有好消息跟坏消息。 Dokter lalu menjawab bahwa ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Kabar baiknya, 90% kanker yang diderita oleh Jade tidak akan kembali. Tetapi, kabar buruknya masih ada kemungkinan 10% kanker itu bisa kambuh. 往好的想吧，哦，太好了。 Keesokan harinya, karena Jade tidak masuk sekolah, wali kelas meminta salah satu siswi di sana untuk mengantarkan dokumen ke rumahnya Jade. Tetapi, siswi itu menolak. Jay, yang masih tidak enak hati karena Jade masih marah kepadanya nih, memilih untuk mengantarkan dokumen tersebut. Setibanya di sana, Jay disambut oleh ayah dan ibunya Jade yang lagi cosplay jadi anak SMA untuk menghibur anaknya. Mereka yang saat itu kebetulan akan makan siang mengajak Jay untuk bergabung. Pada malam harinya, Jay memuji orang tua Jade yang sangat baik. Karena penasaran, Jade bertanya bagaimana dengan orang tuanya Jay. Dari sinilah, Jay bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan kereta yang pernah viral di media beberapa tahun yang lalu. Saat itu, ia diajak pergi oleh kedua orang tuanya. Tetapi, sepanjang perjalanan Jay hanya tertidur. Ketika ia terbangun, semua di sekelilingnya tampak gelap. Ia lalu terus memainkan kalimbanya, berharap ada seseorang yang mendengarkan. Tidak lama setelah itu, ia tertidur lagi dan terbangun di sebuah rumah sakit. Bibinya memberitahu bahwa tidak ada yang selamat dalam kecelakaan kereta hari itu, kecuali Jay. Terdengar seperti sebuah keajaiban, tapi bagi Jay sendiri itu seperti mimpi. Setelah mendengar cerita itu, Jade akhirnya paham mengapa Jay membenci masa depan. 你过2天有空吗？好啊，梦到你啊。其实我最近常做噩梦，我是你的噩梦，你梦到什么？不是我在说你不是蛮开心的啦，蛮开心的。就是那个，你怎么都不吃西瓜嘞？ Dikira mau diajak kencan, ternyata Jade mengajak Jay ke sebuah acara amal di rumah sakit. Mereka datang ke sana untuk menghibur anak-anak yang terkena kanker. Di sini kelihatan banget mukanya Jay itu sangat bete sekali. Melihat Chandler ada di sana, Jay jadi penasaran dan bertanya kepada Jade. Tiba-tiba aja si Tedeng muncul dan menjelaskan bahwa 这个我知道，因为陈立有癫痫，班长之前在医院当治疗陈立癫痫发作，班长救了他，所以变成陈立的救命恩人，而又读同一所高中，所以像这种公益活动，陈立当然会一起参加。只是我不懂为什么土豆也要来。 Beberapa hari setelahnya, Jay tidak masuk sekolah. Tiba-tiba saja, ia sangat antusias belajar karena ingin bisa masuk ke universitas negeri. Padahal sebelum-sebelumnya, ia begitu cuek dan tidak peduli. Jade lalu membantu Jay mengejar ketertinggalannya. Jade lalu menunjukkan ketertinggalan Jay dengan melakukan tes cerdas cermat melawan Chandler yang merupakan adik kelasnya. Di sini terbukti bahwa Jay tertinggal sangat jauh dan kemampuan akademiknya benar-benar gak ada harga dirinya di hadapan adik kelasnya. Setelah menyadari hal itu, Jay pun belajar dengan sangat keras untuk mengejar ketertinggalannya menuju ujian masuk universitas yang tinggal 50 hari lagi. Setelah menghabiskan beberapa minggu untuk belajar, hari itu Jade mengajak Jay ke sebuah akuarium untuk melakukan penyegaran otak. Tetapi di sana si Jay malah ngantuk dan malah tertidur nih. Tidurnya pakai minta di pangkuan Jade segala lagi. 都是什么地形作用？冰河堆积。答对。拜拜。我们是去约会对吧？ Setelah mengantarkan Jade pulang, Jay tidak sengaja bertemu dengan Chandler. Ia memberitahu Jay bahwa dirinya menyukai Jade dan akan menyatakan perasaannya di hari kelulusan. Ia juga mengetahui bahwa Jay berpura-pura sakit dan berkata, 就不要再骗他了。如果你真喜欢叶子，不要害怕，公车在那边。 Hingga tibalah di hari kelulusan, Chandler memberi hadiah kepada Jade. Ia juga meminta kepada Jade untuk tidak menerima siapapun yang menyatakan cinta kepadanya di tahun ini. Setelah itu, ia bertemu dengan Jay dan Jay mengatakan bahwa 因为我也喜欢你，你可不可以也喜欢我？有病才喜欢你。
Jay tidak paham dengan jawaban yang diberikan oleh Jade. Tetapi Jade mengatakan bahwa ia akan mengetahuinya pada tanggal 16 November mendatang. Tentu saja hal ini sangat membuatnya penasaran. Ia sampai searching di internet ada apa di tanggal 16 November. Tetapi dia tidak menemukan jawaban apapun. Di tengah kebingungannya itu, TD sama sekali tidak menghiraukannya. Ia malah mengecek hasil ujian masuk universitasnya Jay dan hasilnya akhirnya kerja keras Jay selama ini tidak sia-sia dan dia berhasil diterima di salah satu universitas negeri. Tapi reaksinya malah B aja nih. Justru sahabatnya TD yang sangat antusias. Dalam pertemuan lembaga amal, Jay memberikan ide untuk membawa anak-anak itu menginap di akuarium. Ia mengatakan bahwa 50% orang tua mereka sudah setuju. Sisanya, mereka bisa meminta bantuan kepada dokter untuk meyakinkan para orang tua agar mengizinkan anak-anak mereka untuk pergi ke sana. Setelah menemui dokter, Jade pergi bersama dengan Jay ke akuarium untuk mengkonfirmasi acara mereka. Melihat Jade pergi bersama Jay, Chanli sedikit cemburu. Lalu, cerita pun flashback ke hari kelulusan di mana ia menyatakan perasaannya kepada Jade. Chanli mengatakan bahwa ia akan berusaha keras agar bisa masuk ke universitas yang sama dengan Jade. Jika ia berhasil, ia meminta kepada Jade agar hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Sampai saat itu, Chanli meminta kepada Jade untuk tidak menerima siapapun yang menyatakan cinta kepadanya di tahun ini. Tetapi, Jade menolaknya dan menganggap Chanli tidak lebih dari seorang sahabat. Setelah penolakan itu, ia melihat Jay menyatakan perasaannya kepada Jade. Ia menjadi sedih ketika mendengar jawaban dari Jade, seolah ia mengetahui maksud dari jawaban tersebut. Sementara itu, sepulang dari akuarium, Jade meminta kepada Jay untuk menemaninya melakukan sesuatu. Permintaannya itu adalah ya, permintaannya itu adalah jalan-jalan naik motor. Tapi emang sih motoran malam-malam itu seru banget. Apalagi kalau motorannya bareng gebetan. Di hari berikutnya, mereka berkumpul bersama dan memainkan sebuah permainan. Jika anak panah mengarah kepada mereka, maka peserta harus menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jujur. Jika tidak, maka akan diberi hukuman dengan meminum segelas bir. Lalu, anak panah pun mengarah kepada Jay dan Jade pun bertanya, Jay memilih untuk meminum bir daripada menjawabnya, membuat Jade kembali bertanya, 所以你真的有骗过我？ 有这么难开口吗？不然我帮你说好。 Chanli lalu membongkar rahasia Jay. Rupanya, Jay adalah orang yang membiayai acara yang akan diselenggarakan di akuarium. Lalu, Jay dan Chanli pergi ke akuarium untuk menyerahkan 2 formulir persetujuan yang belum diserahkan. Saat itulah, Jay berterima kasih kepada Chanli karena tidak membongkar kebohongannya yang berpura-pura sakit kepada Jade. Habis itu, mereka malah main kejar-kejaran nih. Lalu tiba-tiba saja, 你没事吧？ 没事， 要不要先去医院？ 没关系，先把东西送过去。 mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi, akibat insiden tadi, maka terjadilah 喂，陈丽，没事，我有事。陈丽，陈丽，可以拜托你们赶快过来，有没有人啊？有没有人啊？拜托你们快点过来！ Malam itu, epilepsinya Chanli kambuh hingga merenggut nyawanya. Akibat hal ini, Jay sangat merasa bersalah dan mengurung diri di kamar. Bibinya mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Sementara itu, di rumah duka, Jade sangat terpukul dengan kepergian sahabatnya. Ia berkali-kali menghubungi Jay, tetapi Jay tidak pernah menjawabnya. Tidak lama kemudian, ibunya Jade datang membawa surat yang dititipkan oleh ibunya Chanli. Surat itu adalah surat yang dimaksud Chanli untuk dikirimkan ke pos yang berada di bawah laut. Beberapa minggu kemudian, Jay datang menemui Jade. Ia meminta Jade menemaninya untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk kuliahnya. Tetapi itu hanya alasannya Jay saja. Sebenarnya, Jay mengajak Jade pergi untuk memberitahukan bahwa 我是装，其实我根本没有为爱，我有件事想跟你说，我开了一个不好笑的玩笑。
Jade merasa kecewa karena sebelumnya ia pernah bertanya kepada Jae apakah Jae pernah berbohong. Jae pun menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk berbohong. Ia hanya mengamankan posisinya karena ia tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Ia harus bisa masuk ke universitas untuk mendapatkan kembali uangnya. 所以钱对你来说是最重要的。 Setelah hari itu, Jade memutuskan untuk menghapus foto-fotonya dengan Jae. Ia juga memilih untuk memblokir nomornya Jae. Sementara itu, Jae kini sudah mendapatkan uang asuransi orang tuanya dan menjalani hari-harinya sebagai seorang mahasiswa. Tentu saja dengan dibayang-bayangi Jade yang selalu ada dalam ingatannya. Suatu hari, Taeda dimintai tolong oleh Jae untuk mengirimkan sebuah videonya kepada Jade. Lalu Taeda mengatakan, 的事情不能全部都怪叶子杰了。我们一开始知道会变成这样，因为这样就不跟叶，我觉得很可惜。 dalam video tersebut, Jae kembali meminta maaf dan menyesal karena telah membohongi Jade. Tetapi berkat kebohongan itulah ia bersyukur karena bisa mengenal Jade lebih dalam lagi. Jae juga mengaku bahwa dulu ia sangat membenci masa depan. Tetapi setelah mengenal Jade, ia sangat menantikan masa depan. Tidak lama setelah melihat video itu, Jade pun menemui Jae. Ia telah memaafkan Jae dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya, Jade meminta tolong kepada Jae untuk mengirimkan surat Chenli ke tempat pos di bawah laut. 有事打给我。 Saat Jae sedang menyelam, kondisi kesehatan Jade memburuk dan ia pun pingsan di kapal. Rupanya, tanggal 16 November yang ditunggu-tunggu oleh Jade adalah hari di mana ia bisa bebas dari kanker. Tetapi, hari itu tidak pernah datang karena justru kanker itu kembali kambuh dan kini kondisi kesehatannya semakin memburuk. 你真的很厉害，怎么有办法让大家都不知道你生病？ Dokter lalu mengatakan kepada Jae bahwa pasien leukemia akut tidak memiliki banyak waktu. Meski begitu, ia tetap bersikeras kepada dokter untuk melakukan tes sumsum tulang belakang kepadanya. Jika cocok, ia ingin mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada Jade. Suatu hari, Jade mengatakan kepada Jae bahwa ia sangat iri kepadanya. Bahkan terkadang, ia sangat ingin menjadi Jae yang selalu tersenyum dalam kondisi apapun dan hidup sesukanya. 你今天精神看起来好很多。我感觉好多了。 那就好。 Karena Jade mengatakan ingin menjadi Jae, ia pun memberikan sebuah tanda pengenal yang bertuliskan namanya tetapi menggunakan fotonya Jade. 这样你就变成我啦。现在真的很喜欢你，我们一起去看以后会长什么样子，好不好？我以后也会继续喜欢你。我真的好想那以后哦。 Dan hari itu adalah hari terakhir Jae berbicara dengan Jade. Setelah kepergian Jade, Jae masih sering berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan kini ia paham maksud Jade saat itu yang mengatakan bahwa hanya orang sakitlah yang menyukainya. Dan tamat, sungguh ending yang sangat menyesakan dada.